ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah, Allah yang telah menciptakan Al-Qalam dan Al-Kalam. Al-Kalam untuk menyampaikan informasi dengan lisan, dan Al-Qalam agar kita ukir sebagai catatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Allah turunkan Al-Quran agar menjadi sumber peradaban dari masa dulu hingga sekarang, bahkan hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang kebacakan tadi tidak pernah luput pembahasannya. Dia adalah samudera yang tiada bertepi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali turunnya wahyu ini dengan perintah Iqra. Perintah ini dalam bahasa Arab al-aslu fil amri lil wujub. Dasar suatu perintah itu adalah wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada informasi lain yang mengatakan sebaliknya. Pada dasarnya membaca itu adalah wajib. Jadi belumlah kita dianggap sebagai manusia kalau kita belum bisa membaca. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita mengatakan diri sebagai manusia, itu adalah makhluk yang pandai membaca. Lebih dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan Iqra bismi rabbika. Ba dalam bahasa Arab secara makna lugawinya itu al-ba lil musahabah, membaca dengan menyertai nama Tuhan. Kenapa menyertai al-musahabah? Lil barakah. Kalau sudah disertai nama Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan akan mendatangkan keberkahan. Membacakah, menuliskah, naik kendarankah, apapun yang kita kerjakan, maka Iqra bismi ini jadikan semua aktivitas kita di luar membaca pun bismi rabbika. Ini jemaah rahmat. Maka oleh karena itu hadis mengatakan kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang baik, yang bersahaja, la yubda'u bismillah, tapi dia tidak disertai dengan nama Allah. Ya, baik memang. Maka Nabi mengatakan bahwa aqta, maka ketiadaan nama Allah itu menafikan keberkahan. Harusnya ada sejumlah kebaikan. Tapi karena dia menafikan nama Allah dalam kegiatannya, Allah nafikan pula keberkahan. Betapa penting sebuah nama. Jadi tidak remeh orang mengucapkan bismillah itu. Tidak remeh. Sesuatu yang luar biasa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah fi kulli halin wa anin. Tidak remeh. Sesuatu yang luar biasa. Jadi oleh karena itu ayat ini setelah Allah hadapkan kita baca, Allah katakan bermusahabahlah, sertailah namamu bersama perbuatan yang kamu kerjakan. Jadi jemaah rahmatullah, seakan-akan kita ketika membaca bismillah itu mengakui bahwa ya Allah, apapun yang saya kerjakan tidak akan berhasil tanpa aku sertakan namamu bersamanya. Jadi itulah pengakuan, itulah tawadhu kita, kerendahan hati kita dengan segala program yang telah kita rancang dan sebagainya. Tanpa namamu ya Allah, aku pasti tak akan berhasil. Luar biasa filosofinya. Jadi oleh karena itu, kalau Iqra itu mengajarkan kepada intelektualitas, maka Bismika itu sedang mengajarkan spiritualitas. Tak boleh intelektual tanpa spiritual. Tak bisa. Maka itulah yang rahmat. Kita ketika bertambah ilmu kita, mestilah bertambah kekayaan hati kita. Tak cukup hanya pada otak, tapi harus turun kepada hati. Maka dalam agama kita ada dua sandingan yang penting dikawinkan antara ilmu dengan hikmah.
Ilmu pusarannya pada kemampuan kepala. Al-hikmah berada dalam rongga hati. Maka hikmah itu dalam samudra yang tiada bertepi. Maka oleh karena itu kaidahnya adalah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang yang Allah telah berikan hikmah kepadanya, samudra yang luar biasa itu, itulah nikmat yang sangat besar. Ilmu besar, tapi hikmah jauh lebih besar. Kalau ilmu melihat yang empirik, yang dapat dianalisis oleh indera, tapi hikmah dianalisis oleh mata hatinya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi setiap orang melihat hikmah ada saja makna-makna yang tak pernah terbesit. Karena ilmu dan fenomena alam ini ada 3 komponen. Ada thinkable, ada unthinkable, dan ada unthought. Thinkable, sesuatu yang kita dapat berfikir. Oh ya, saya dapat fikir itu. Unthought, sesuatu yang di luar nalar manusia. Ada kiamat, ada nikmat kubur, itu unthought. Tapi ada satu lagi, unthinkable, sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Oh iya ya, saya kok nggak pernah pikirkan. Siapa yang pikirkan itu? Orang yang punya naluri hikmah. Artinya dia punya indera tambahan untuk membacanya. Artinya sesuatu yang biasa sama kita, dia luar biasa. Membacanya luar biasa. Jadi jemaah rahmatullah, maka perlu al-musahabah. Maka bacalah sesuatu, berbuatlah sesuatu, ikutkan nama Allah bersama perbuatan itu. Jadi tidak remeh nama Allah itu. Maka jemaah rahmatullah, maka kalau kita lihat segi bahasa itu, ismun, kan ismun itu artinya nama. Tapi ismun dari kata sumuwun. Asma dari kata sumu. As-sumu apa? Sesuatu yang menjulang tinggi. Maka kalau sebut nama Allah, kita sedang meninggikan nama Allah. Siapapun yang meninggikan namanya, Allah pun akan mengangkat martabat dan derajatnya. Kalau kita baca bismillah itu orang tahu, ini orang tidak biasa ini. Orang yang punya batinnya. Maka dalam konteks inilah jemaah rahmatullah, ada ilmu az-zahir yang nampak, yang empirik. Ada ilmu al-batin metafisik yang hanya orang-orang memiliki kemampuan daya batiniah yang kuat, dia dapat membacanya. Jadi bahagia itu bukan hanya material. Andai kata bahagia material, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Tuhan. Bahagia milik semua, yang miskin atau yang kaya. Ya? Kalau andai kata bahagia hanya punya harta, sayang sekali orang yang tak punya harta. Tapi karena begitu Allah adil, itu milik untuk semua. Dalam gubuk biasa orang bisa bahagia. Dalam rumah mewah pun di sana ada kebahagiaan. Maka oleh karena itu sumber kebahagiaan itu adalah inna fil jasadi mudghah fa idza saluha al-amalu kulluh wa idza fasada al-amalu. Karena samudra bahagia adalah dalam hati manusia. Bila dia baik maka sampailah semua kebaikan. Sebaliknya kejahatan hati, kejahatan untuk semuanya. Jadi oleh karena itu dalam agama kita membaca tak cukup dengan hanya kemampuan lisan, verbal, tapi membaca dengan mata hati. Ya, itu yang paling penting. Namun untuk sampai ke sana kita harus membaca luar untuk sampai kepada dalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jemaah rahmatullah. Allah ketika mengatakan bacalah dengan nama Tuhanmu Rabbika, bukan dengan bismi ilahika. Agar wahai manusia kamu baca ini karena kamu sudah diciptakan. Kamu sudah diadakan sebelumnya tidak ada. Kamu bisa membaca fenomena alam yang sebelumnya tidak ada kemudian ada. Jadi membaca ini adalah dinamika kehidupan ayat-ayat al-qauliyah dan ayat-ayat al-kauniyah. Jadi al-qauliyah yang tersurat, al-kauniyah yang tersirat. Jadi oleh karena itu perkawinan dua bahan ini yang menjadi kita kaya. Bukan hanya dalam ayat yang tertulis, juga dalam ayat yang tersirat. Dalam tubuh kita, dalam semua yang Allah ciptakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu sebagai pribadi itu, dirimu itu, tidakkah itu cukup sebagai tanda kekuasaan Allah? Dulu jamaah rahmatullah, guru kami yang kami muliakan,
Saya baca kitab fikih dulu. Saya teringat, kenapa kalau orang pejam mata tidur dia kok batal wudu? Apa hubungannya? Kan begitu. Anak-anak. Gitu. Orang ini tidur, apa hubungan kok batal wudu? Ya, baru saya baca hadis. Rupanya al-ainani, ya, dua mata ini pengikat belakang. Masya Allah. Dua mata ini kan kita lihat apa hubungan kok jauh sekalipun. Dua mata ini pengikat ini. Kalau ini terbuka, itu tertutup. Dan kalau ini tertutup, itu terbuka. Masya Allah. Ternyata luar biasa. Bekerja secara sistemik, bekerja secara otomatik. Kalau ini kita buka, maka itu tertutup. Maka kalau orang lagi tutup mata itu, jangan dekat-dekat. Ini kemungkinan di belakang terbuka. Ini jemaah rahmatullah, maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda kekuasaan Allah ada pada kita sebenarnya. Nah, cuma tinggal kemampuan baca saja yang berbeda-beda. Jadi kalau sudah tinggi kemampuan baca itu, kita akan mengatakan ya Allah, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Bulu mata yang sederhana, ya Allah luar biasa maknanya. Bulu kening yang biasa saja, luar biasa maknanya. Orang kalau dicukur bulu kening, hilang tanda pengenalnya. Kalau kita cukur nih, hilang tanda. Siapa nih? Masya Allah. Sederhana, tapi tidak sederhana sebenarnya. Itulah, membaca tak cukup dengan kemampuan verbal, tapi membaca dengan kemampuan hati yang membuat kita akan mengatakan, ya Allah, tidak ada sekecil apapun yang kau ciptakan, luar biasa makna yang sebenarnya. Nah itulah. Iqra ini sebenarnya ya memang beberapa kata saja, tapi sekarang dipahami dengan makna yang sangat luar biasa. Jemaah rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi Tuhan yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah memperkenalkan diri kita. Sebelum Allah mengatakan langit bumi, Allah mengatakan manusia itu, kamu itu adalah dari segumpal darah. Filosofinya luar biasa, bagaimana manusia diciptakan, fase-fasenya luar biasa. Karena manusia adalah makhluk yang uniqueness. Uniqueness manusia ini melampaui makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain kalau lahir langsung bisa lari dia. Bisa terbang dia, bisa berenang. Enggak manusia. Manusia adalah hidup dengan tahapan-tahapan yang sangat sistemik. Lahir dengan tidak bisa apa-apa, belum bisa melihat, hanya kemampuan dengar, terus bekerja sampai dia pada titiknya umur 40 tahun. Falamma 40 sanatan, kalau dia sudah pada umur 40 tahun, sudah puncak kematangannya. Orang kalau sudah 40 tahun itu sudah puncak itu. Baru dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadika as-salihin. 40 tahun itu sadar ya Allah, luar biasa nikmat ini ya. Dia baru bisa trace back ke belakang, luar biasa. Atas puncak kesempurnaan. Maka orang kalau sudah 40 tahun itu, dia berada di persimpangan jalan. Ya, kalau salah belok saja, dia akan susah untuk kembali. 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun dia tidak bisa bertobat, tidak sadar dia, itu rasanya untuk mencari simpang itu susah. Karena sudah terlanjur belok. Nah, maka oleh karena itu kita persiapkan anak-anak kita sebelum usia itu, dia sudah siap untuk melampaui jalan-jalan agar dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanalah jemaah rahmati Allah, dia mengucapkan Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan saya kemampuan bersyukur. Karena bukan masalah nikmat, tapi kemampuan kita untuk bersyukur itu memang sangat sedikit. Manusia biasa hidup dengan mengeluh. Mengeluh. Dengan apapun yang dia miliki, dia jarang manusia yang mengucapkan alhamdulillah. Jarang. Kalau ada, itulah wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit mereka yang kalau segala sesuatu alhamdulillah. Mudah sekali mengucapkan alhamdulillah. Itu mudah. Sebagaimana susahnya orang mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang ini alhamdulillah.
Jadi ini sesuatu yang sederhana kalimahnya. Maka untuk kalimat itu Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah ajarkan kepada kita kalimat sederhana itu. Karena kalimat sederhana itu tak semua orang mampu mengucapkannya. Bismillah pada awalnya, alhamdulillah pada ujungnya. Itulah harga dunia dengan segala isinya. Dunia ini yang banyak itu apa harganya? Kata Nabi Ibrahim, harganya mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, itulah harganya. Jadi kalau kita sudah mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah, seakan-akan kita ya Allah sudah terbelikan ini nikmat. Jemaah rahmatullah, jadi oleh karena itu alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kalau sudah membaca, sudah ada pengakuan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan. Tapi setelah itu apa? Iqra bismi alladzi 'allama bil qalam. Sudah Allah perintah membaca, ikatkanlah bacaan itu dengan pulpen yang memberikan catatan. Jadi manusia ini memang bukan makhluk yang abadi. Tapi pena itu telah mengabadikan kehidupan kita. Pena-pena yang kita telah catat itu, itulah yang mengabadikan kita. Kita tidak pernah melihat pengarang-pengarang zaman dahulu, tidak pernah. Tapi kita bisa membaca tulisan pena mereka. Itulah yang buat mereka namanya masih harum. Dibaca, dikaji, diteliti, sekian banyak disebut namanya. Itulah fungsi al-qalam. Maka awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan apa? Qalam, pena. Bukan yang lain-lain, pena yang pertama diciptakan. Nah, jadi penting yang pertama sekali. Jadi sebelum beli apa-apa beli pena dulu. Beli pulpen dulu. Kata Allah, "Uktub." Ayo tulis pena. Kata pena, "Ma-aktub." Apa ya Allah saya tulis? "Uktub maqadir." Ya, tulislah semua ketentuan ini. Sejak awal sampai kiamat nanti tulis semuanya. Jadi perencanaan program itu adalah fungsi pena. Jadi manusia ini kalau sudah membaca dan menulis, itulah manusia yang paripurna, luar biasa. Kadang-kadang orang baca tapi jarang menulis. Kadang-kadang senang nulis tapi tak membaca. Bagaimana orang baca tak menulis? Bacaannya akan hilang. Bagaimana orang nulis tanpa baca? Dia akan kering tulisannya. Enggak, tulis saja enggak ada bahan, keringlah. Enggak ada apa yang kita tulis. Nah, jadi kemampuan baca lengkapi dengan tulisan, maka kita menjadi orang yang kaya yang sebenarnya. Kekayaan kita kekayaan yang tak dapat diangkakan dengan nilai-nilai. Karena ya itu kekayaan intelektual, kekayaan spiritual. Tak bisa orang membelinya, tak ada pasar yang menjualnya. Inilah ketika orang susah kita bahagia. Kenapa? Karena kita punya satu inventarisi yang luar biasa, yaitu kekayaan spiritual. Jadi Nabi telah contohkan itu. Nabi bisa hidup bahagia dengan segala kekurangan hartanya. Allahumma ahyini miskinan wa aminni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Apalagi kita punya harta, ya, seharusnya kita lebih bahagia. Karena instrumen itu sudah lebih banyak, harusnya lebih bahagia. Tetapi kok bisa menderita? Nah itulah. Karena mungkin kaya secara angka-angka, tapi miskin menderita secara jiwanya. Nah jadi oleh karena itu keadaan kita di masjid, sholat, ini sebenarnya langkah-langkah untuk memperkaya jiwa. Di samping kita kalau harta sudah kaya kita. Punya mobil, sudah kaya kita. Kaya kita. Dibandingkan Nabi dengan sahabat, kaya kita. Tapi disinilah kita sedang memperkaya jiwa kita agar apapun yang Allah berikan itu, di samping ada nikmat, kita juga bisa menikmati. Betapa orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, tapi belum tentu dia bisa menikmati. Dia punya keluarga, mengeluh dengan keluarganya. Dia punya anak, mengeluh dengan anaknya. Jadi nikmatnya dia keluhkan. Susah kali ada anak, Masya Allah, susah. Orang senang, orang minta, ya Allah berikan anak. Dia anak, susah dia punya anak. Nabi Zakaria kan begitu. Nabi Zakaria kan minta punya anak. Ya. Apa namanya? Itu dalam surah Al Imran. Ya.
Ya Allah berikan saya seorang anak yang saleh. Kita repot punya anak. Itulah nikmat yang belum bisa kita nikmati. Kata Allah, bukan nikmat yang kurang padamu, tapi kamu tak bisa menikmatinya. Inilah persoalan kita jemaah rahmatullah. Maka dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat Allah berikan itu kita bisa menikmati dan kita bisa mensyukurinya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.